Hello guys, are you ready? Okay. Welcome to my video about EVV. 1, 2, 3, go! Apakah kalian tahu tentang in vitro fertilization atau bayi tabung? Nah, sebelumnya saya akan mengenalkan sedikit tentang in vitro fertilization atau EVV, yang mana EVV merupakan sebuah cara yang dapat dilakukan oleh sebuah pasangan yang ingin memiliki anak. Sebelumnya, EVV ini dapat kita lakukan dengan bantuan tim medis atau tim-tim kesehatan yang mana sudah berpengalaman untuk melakukan proses bayi tabung. Pada proses bayi tabung ini, yang mana sperma itu diambil dari tubuh, dan sel telur itu juga diambil dari tubuh, kemudian diletakkan suatu wadah sehingga antara sperma dan sel telur itu berhasil melakukan pembuahan gitu, sehingga nanti perlu atau butuh beberapa obat-obat penyuntikan atau beberapa perawatan yang dilakukan agar sperma dan sel telur ini melakukan pembuahan. Nah, begitu teman-teman. Kira-kira kalian setuju nggak nih jika salah satu dari teman kalian ada yang mau melakukan bayi tabung, yang mana teman kalian itu sudah berikhtiar atau sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan program hamil, akan tetapi takdir dari Allah atau usaha yang telah dilakukan itu tidak membuahkan hasil. Nah, sebelumnya saya sebagai tim pro atau tim yang setuju akan adanya bayi tabung ini. Nah, kira-kira ada masalah pada rahim si ibu. Nah, jadi untuk menghasilkan sebuah keturunan, tentunya kita akan berusaha keras, yang mana usaha yang kita lakukan selama ini tidak keluar dari ajaran Islam. Salah satunya yakni melakukan bayi tabung. Nah, pada bayi tabung ini tentunya itu kita harus mengetahui faktor apa yang ada pada diri kita itu sehingga tidak bisa memberhasilkan sebuah sperma dan sel telur untuk melakukan pembuahan. Nah, oleh karena itu kita itu perlu mengetahui hal itu dengan cara memeriksakan tubuh kita itu terhadap tim medis atau perawat gitu. Nah, sebelumnya jika kita itu mengetahui sebab ada kerusakan pada rahim atau penyumbatan tuba falopi sehingga sperma itu sulit untuk melakukan pembuahan, atau ada alasan-alasan medis gitu, seperti sedikitnya sel telur atau ovulasi yang dihasilkan, atau ada riwayat-riwayat penyakit sehingga mengganggu proses pembuahan. Nah, begitu. Akan tetapi kita juga harus mengetahui ikhtiar ini juga dilakukan perawatan. Nah, oleh karena itu sebuah hal positif itu tetap ada sebuah hal negatif gitu. Jadi antara hal positif dan negatif itu selalu berkaitan. Positifnya itu kita itu dapat menghasilkan anak
Nah, begitu. Terus, hal negatifnya tentunya kita itu ada beberapa faktor yang mana resiko komplikasi kesehatan yang bisa terjadi saat melakukan bayi tabung. Salah satunya kehamilan ektopik, keguguran, kehamilan kembar, masalah mental, kelainan kromosom pada bayi. Nah, tentunya kita harus mengetahui nih sebelumnya kita mengetahui dampak negatif, begitu pula kita mengetahui syarat yang harus kita lakukan. Nah, saya sebagai tim pro atau tim yang setuju dengan adanya bayi tabung ini, akan tetapi orang yang akan melakukan bayi tabung itu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh tim medis dan oleh ajaran agama Islam. Nah, dalam jurnal Al-Mawarid itu dijelaskan apabila enseminasi itu pembuatan bayi tabung itu dilakukan saat masih berada dalam ikatan suami istri, maka metode yang tersebut tuh diperbolehkan oleh kebanyakan ulama kontemporer sekarang ini. Fatwa MUI pun setuju akan adanya bayi tabung yang udah dilakukan oleh banyak orang yang sudah berusaha melakukan program hamil akan tetapi tidak berhasil, begitu. Nah, secara agama pun syarat-syarat secara agama pun sel telur yang diambil dan sel telur yang diambil dari sel sperma yang diambil dari tubuh, asalkan antara keduanya itu memiliki hubungan suami istri yang sah. Nah, kira-kira syaratnya tuh apa aja? Yang pertama, syarat menurut agama tuh dilaksanakan atas ridho suami dan istri. Antara suami dan istri itu sepakat. Nah, kemudian inseminasi akan dilaksanakan saat berada dalam status suami istri. Nah, selain itu dilaksanakan sebab keadaan darurat. Artinya agar bisa hamil, perkiraan dari dokter akan memberikan hasil dengan cara memakai metode bayi tabung. Jadi dokter itu menyarankan, oke, baik, diperbolehkan menggunakan bayi tabung. Nah, hal itu tuh boleh-boleh aja dilakukan. Asal syarat yang tadi yang 3 itu dipenuhi. Nah, selain itu tentunya kita mengetahui dokter siapa dan dokter itu agamanya apa. Nah, itu baru kita itu harus bisa melakukan proses bayi tabung. Kan tetapi hal tersebut jika tidak memenuhi syarat, tentunya bayi yang akan dihasilkan itu merupakan bayi yang salah satu dari prosedurnya itu diharamkan karena tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh ajaran Islam. Nah, begitu.